Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, pohon beringin merupakan pohon buah cerita bahwa pohon beringin menjadi tempat atau berdiamnya para makhluk halus atau jin, menjadi mitos tempat bersemayam atau yang diselangi oleh makhluk halus atau jin. Saat ini, malam ini, saya bersama dengan sobat saya, Bung Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anda punya pengetahuan atau ada sedikit memahami tentang keberadaan pohon beringin yang menurut kita memang pohon beringin ini ya banyak disenangi atau menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus dan jin. Anda bisa menjelaskan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prodiri Channel, kali ini saya juga bersama Bung Witsun. Kita mencoba menggali informasi tentang keberadaan Pohon beringin yang mana dianggap oleh masyarakat tertentu diyakini adalah pohon-pohon yang angker. Sebenarnya benar nggak angker dan menyeramkan? Menyeramkan. Ya semuanya itu ya tergantung dari pola pikir, tergantung dari persepsi manusianya sendiri melihat sesuatu itu. Kadang ada yang memang menganggap biasa-biasa saja, ya ada yang menganggapnya angker, menganggapnya sesuatu yang menakutkan, juga ada. Itu ya tergantung manusianya. Cuma ada hal-hal yang memang bisa dipahami bahwa segala sesuatu itu pasti punya energi, dan energi ini akan menempati materi. Jadi materi ini ada yang materi tersembunyi, ada materi yang terlihat. Misalnya pohon itu secara materi ya ada pohon dan bentuknya macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya kita menyenangkan, misalnya pohon-pohon yang berbunga indah. Ada pula pohon-pohon yang membuat kita ngeri gitu. Iya. Tentunya kan banyak pertanyaan, ada apa? Kenapa terjadi seperti itu? Kembali tadi bahwa itu mengandung energi. Nah, kalau bicara tentang energi, ada energinya positif, ada energinya negatif. Semua pasti bermanfaat. Karena Allah menciptakan ada sisi yang dianggap manfaat, ada yang sisi yang dianggap tidak manfaat. Itu tergantung manusianya. Padahal ya Allah menciptakan sesuatu ya pasti bermanfaat. Kembali pada Pohon beringin. salah satunya adalah pohon beringin. Iya. Pohon beringin ini kan memang kalau melihat dari bentuk
fisiknya ini luar biasa ya, karena kita beri pohonnya gede, besar, gede, di samping rindang, gitu kan. Akarnya juga. Akarnya ada istilah tergantung. Pohon beringin bisa dilihat itu dari usianya apabila pohon ini sudah berjenggot, istilahnya akarnya sudah menggantung. Itu menandakan pohon ini sudah di atas 10 tahun. Sudah tua. Mulai keluar tuh akar-akarnya. Jadi kalau masih kecil dan pohon beringin ini akan tumbuh itu sesuai dengan lokasinya, Bung Ujun, gitu. Jadi misalnya pohon beringin ini di kebun biasa, dia akan tumbuh itu ya normal gitu, seperti pohon-pohon yang lainnya, tidak menyeramkan. Apabila pohon beringin ini tumbuh di suatu tempat yang memang oleh masyarakat setempat dikultuskan angker, ini akan menambah keangkeran gitu. Karena bentuk fisiknya yang tadi besar, gede gitu, dianggap angker. Bisa jadi karena ada energi-energi yang memang bisa menyerap energi yang luas. Jadi karena bentuk fisiknya ini besar, otomatis dia mempunyai sebuah energi yang besar. Nah, apabila ketemu sama orang yang energinya lemah, dia akan gedot, jadi merasa takutan, merasa seram, gitu. Sebenarnya energinya jadi ke bawah. Kalau kita biasa-biasa saja, kembali pada kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa pohon ini ada yang disukai, disenangi, tempat berdiamnya makhluk halus, jin begitu. Pada itu tadi. Iya. Tergantung keyakinannya. Meyakini tentang yang gaib atau hal-hal yang batin gitu, ya itu sebagian daripada iman kita. Ada yang lahir, kemudian ada yang batin atau istilahnya gaib. Masalah hal yang gaib ini kembali istilahnya tergantung persepsinya orang. Kalau orangnya takut ya semuanya dikait-kaitkan, terutama dengan hal-hal yang takhayul, hal-hal yang bersifatnya mistis. Semua tergantung dari pengetahuan kita atau pengalaman-pengalaman batinnya. Intinya kalau orang penakut, energinya lemah, maka gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Sedikit ada hal yang di luar kewajaran, takut. Kalau yang lain dipahami misalnya, oh biasa-biasa saja, sama-sama orang penakut ini akan menjadi luar biasa. Tentang misalnya, oh ini pohon-pohon beringin misalnya, oh dihuni sama makhluk-makhluk halus, Jin. Itu kan hanya bisa dirasakan secara subjektif, artinya hanya bisa dirasakan sama orang-orang tertentu, gitu kan? Bukan semua orang bisa melihat, kita bisa merasakan. Jadi kembali pada itu tadi, tergantung orangnya. Penerawangan Anda, Bu, bahwa buah pohon beringin ini memang disukai, tempat berdiamnya halus-halus atau jin itu memang bisa begitu, Bung, ya? Itu tadi sebenarnya tergantung orangnya. Itu kan itu tadi, jadi kok ironis sekali ya, orang kok takut hal-hal yang belum bisa dibuktikan. Nanti karena berdasarkan suatu cerita atau Nah itu tadi hanya karena cerita, karena film, film, iya kan?
lagi mau bacaan, akhirnya orang terseret-seret pada khayalnya, dunia khayal. Ya mungkin pada malam ini kita juga tepatnya berada di bawah pohon beringin ini. Pohon beringin ini terlihat dan sudah cukup tua dan cukup besar. Anda bagaimana menanggapi pohon beringin yang ada ini? Ya, kalau saya pribadi ya biasa-biasa saja melihat, walaupun misalnya dianggap orang ini pohon yang di belakang kita ini ya ini dibilangnya angker, dibilangnya. Jadi kembali lagi pada pola pikirnya. Kalau pola pikirnya orang memang dasarnya penakut, jangan kata pohon beringin, sama tikus lewat aja udah takut. Gitu. Terus yang kadang kita itu prihatin gitu ya, orang kadang belum lihat gitu. Hanya cerita-cerita sampai menjadi sebuah momok ketakutan gitu. Baca sendiri, nonton film sendiri, akhirnya ngebayang-bayang sendiri gitu kan. Padahal secara pengalamannya dia belum pernah mengalami. Melihat gitu ya. Melihat. Sekarang gini, kita sebagai manusia kebetulan hidup di Indonesia, banyak dongeng-dongeng, banyak cerita-cerita atau kepercayaan gitu kan. Terus kita banyak lah legenda-legenda atau istilahnya cerita fiktif tentang kuntilanak, tentang genderuwo. Itu kan kata manusia Indonesia. Dan pohon beringin ini juga berceritanya tentang tinggalnya genderuwo. Iya, kembali pada tadi yang disebut-sebut dipercaya sama masyarakat Indonesia bahwa di Indonesia dipercaya adanya kuntilanak, adanya genderuwo. Sekarang saya tanya sama Bung Wisdun, kira-kira di Amerika ada kuntilanak nggak? Nggak ada kuntilanak Amerika, nggak ada, Bu. Adanya ceritanya nggak ada. Adanya apa? Dracula kan? Dracula, lebih penarnya begitu. Di Arab misalnya, di negara Arab, ada nggak kuntilanak? Ada nggak genderuwo? Adanya apa? Mumi kan? Terus yang di film-film Hongkong itu, vampir yang loncat-loncat, terus ditempelin pakai apa gitu tulisan ini terus berhenti gitu. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada ya, Bu. Ya. Padahal manusianya sama. Manusianya sama. Kenapa nggak ada? Jadi tergantung mitos tempat, tergantung dari keyakinan-keyakinan, kepercayaan pada suatu wilayah. Ini kan membuktikan bahwa wujudnya tertentu itu ya lahir karena pola pikir gitu. Kalau kita misalnya berpikirnya, oh ini ada, artinya wujud dalam pengertian khayalnya ini berbentuk. Tapi kalau bicara energi itu ada energi lahiriah, energi batinnya, atau menjadi goib. Goib kan artinya goib itu kan tersembunyi, itu bukannya tidak ada, tapi bentuknya tersembunyi, bukan lahiriah. Nah, dilahiriahkan sama orang-orang penakut, jadi untuk wujudnya seperti itu. Itu kan membuktikan bahwa setan itu atau jin-jin itu akan muncul sesuai dengan persepsinya orang. Jadi ini percaya dengan itu akan muncul seperti itu. Nah, di suatu wilayah muncul dengan bentuk Dracula, bentuk vampir, bentuk ini. Ya sesuai pola pikirnya. Iya. Karena di Eropa sana pola pikirnya ada ulah. Nah, berarti semua tergantung dari pola pikirnya, bukan sama seperti itu. Jadi kalau ada jin bisa mungkin ada genderuwo. Ya kalau misalnya saya takutnya Dracula gitu ya, jadi momok sebuah ketakutan.
ya kan wujudnya sebagai Dracula. Kalau kita yakinnya di sini ada genderuwo misalnya, dengan dari ketakutannya itu lahir seperti itu. Jadi momen-momennya jin setan itu mengambil dari sisi lemahnya itu. Gitu. Nah, jin kan makhluk gaib yang tidak terlihat. Terlihatnya ya dengan cara sesuai dengan pemahamannya orang, dengan keyakinannya orang itu sendiri. Itu Bung Wisnu. Jadi kita sedikit coba memahami itu bersama ya. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ya ada, cuma wujudnya ini yang subjektif, artinya ya tergantung diri pribadi masing-masing. Itu tadi nyatanya di negara lain setannya beda-beda, itu kan harus dipahami gitu. Kenapa? Sementara manusianya sama. Misalnya gini, kita di Indonesia misalnya mayoritas agamanya Muslim. Tapi kenapa di Arab juga agamanya Muslim? Tapi kenapa bentuk setannya beda-beda? Coba, kan? Ini membuktikan bahwa wujudnya ini lahir ini tergantung dari pola pikir, dari momok ketakutan. Ya orangnya di mana dia berada. Jadi kita keberadaan pohon tertua Indonesia, pohon beringin yang cukup banyak tumbuh di berbagai tempat di Indonesia. sebenarnya bukan pohon beringin aja yang dipercaya oleh masyarakat ya, yang diami oleh makhluk-makhluk lain. Iya. Ada pohon namanya randu alam. Randu alam itu bisa berpuluh-puluh meter loh tingginya. Dan itu benar-benar jadi kayak pohon raksasa. Pohon randu alam itu pohon Randu alam ya, itu kapuk. pohon kapuk tapi yang di hutan gitu. Yang di hutan itu, yang pohonnya penuh duri itu. Itu juga dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Itu juga banyak katanya di bumi. Terus pohon-pohon banyak lah ya. Ya, bagi kita demikian sekilas